Hai Mabuhay Indonesia, balik lagi bersama aku Lusihan. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini. Terima kasih untuk segala supportnya. Ya, jadi karena banyak banget yang bertanya nih sama aku, Kak, berapa sih biaya hidup di sana dalam 1 bulan? Setelah aku pikir-pikir, boleh juga nih untuk di-share. So, in this video, I'm going to tell you about how much I spend in a month as Indonesian foreigner in the Philippines. Jangan di-skip ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Di dalam video ini aku menggunakan kurs 1 peso itu sama dengan 280 ya. Kita tetapkan biar kita gampang hitungnya. Karena setiap harinya, setiap detiknya bahkan kurs itu naik turun. Jadi kita harus mematok aja ya di sini. Kurang lebih 1 peso itu kalau dirupiahkan yaitu 280 perak. Oke? Oh iya, di dalam video ini juga pastinya biaya hidupnya akan jauh berbeda dengan orang lain karena kan setiap orang punya biaya hidup, kebutuhan, sama lifestyle yang beda-beda. Tapi harapan aku dengan aku membuat video ini, kalian bisa punya gambaran untuk bisa tinggal entah itu kuliah atau bekerja di Filipina. Oke? So langsung aja ya. Yang pertama itu ada tempat tinggal. Jadi untuk tempat tinggal sendiri, aku di sini tinggal di sebuah apartemen studio yang sederhana saja, seperti kosan sih lebih tepatnya ya kalau apartemen studio itu. Ya, aku tinggal di sebuah apartemen studio yang sudah full furnished, yang mana setiap bulannya aku harus membayar 13.000 peso per bulan, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 3.640.000 per bulannya ya. Nah, setiap daerah itu punya harga yang macam-macam untuk biaya sewa, karena kan tergantung di pusat kota kah, atau berapa banyak pusat perbelanjaan yang ada di situ, pusat perkantoran kah, atau berapa harga tanahnya, sama kayak di Indonesia gitu ya. Depends on di mana tempat kamu tinggal, oke? Kemudian kalau kamu mau tinggal di apartemen, biasanya pas awal kamu tuh harus bayar deposito, sama kayak di Indonesia ya kalau nyewa apartemen. Nah, biaya deposito ini tuh tergantung, ada yang mematok biaya depositonya itu 2 bulan iuran atau 3 bulan iuran. Nah, kebetulan pas aku masuk sini, aku bayar deposit itu 3 kali iuran per bulan. Jadi waktu pertama kali aku menempati apartemen ini, aku harus membayar 4 kali biaya iuran per bulan. Jadi kalau di total itu 13.000 kali 4 udah termasuk sama biaya sewa bulan pertama itu sebanyak 52.000 peso atau sekitar 14.560.000 rupiah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah listrik. Tidak akan ada kehidupan kalau nggak ada listrik. Untuk bayar listrik aku per bulannya itu di angka 6.000 peso. Ini maksimal sih, sejauh ini tidak pernah lebih dari 6.000 peso. Bisa kurang, bisa lebih, tapi aku setiap bulannya membudgetkan untuk bayar listrik itu sebanyak 6.000 peso, atau kalau dirupiahin 1.680.000 rupiah ya teman-teman. Untuk listrik di sini memang cukup mahal karena memang pemerintah Filipina itu tidak mensubsidi listrik, nggak kayak di Indonesia gitu ya. Untuk 6.000 peso per bulan ini aku sudah menyalakan AC itu 20 jam sehari ya, hampir 24 jam non-stop. Kemudian aku juga ada water heater, kemudian ada hair dryer, gadget-gadget aku, terusnya aku ngecas skuter, itu kan bikin panas ya, jadinya cukup mahal harga bayar listriknya. Nah, segini aku nggak pakai kompor listrik ya teman-teman, karena ngirit juga kalau seandainya aku pakai kompor listrik, dan itu pasti bisa bikin bayar listrik aku lebih dari 6.000 peso per bulannya karena mahal. Yang ketiga itu ada AC cleaning. Ini menurut aku cukup important ya, kayak sebenarnya nggak setiap bulan juga, aku biasanya itu ngebersihin AC sekitar 2 atau sampai 3 bulan ya, tergantung kondisi AC aku udah kotor apa belum gitu. Nah, untuk biaya pembersihan AC ini biasanya aku kena 650 peso, yang mana kalau dirupiahin itu sekitar 182.000 gitu ya.
Ini sebenarnya opsional banget, tapi aku masukin aja include gitu, sekalian hitung-hitungan lah ya. Terus kemudian ada groceries. Nah, ini penting ya. Udah ada papan, terus kita beralih ke pangan. Disclaimer dulu, aku di sini itu jarang jajan karena pertama aku kurang cocok sama makanan sini. Yang kedua, di sini cukup mahal sih kalau jajan. Udah jajan mahal, terus nggak cocok sama aku, jadinya kan sedih ya. Nah, oleh sebab itu aku lebih memilih untuk masak sendiri, masakan yang Indonesia yang aku suka gitu. Nah, untuk biaya belanja aku makan sebulan, belanja itu aku ngebudgetin sebanyak 6.000 peso per bulannya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1.680.000. Itu sudah termasuk groceries, lauk pauk, beras, minyak, sama sabun cuci piring, sabun deterjen, gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya bisa lebih murah lagi kalau kalian belanjanya di pasar. Kebetulan aku memang kalau belanja di supermarket, karena aku bukan tipe orang yang bisa belanja setiap harinya ke pasar setiap pagi, itu aku nggak bisa. Makanya aku lebih memilih untuk belanja di supermarket, karena itu aku bisa pendem buat seminggu gitu. Jadi aku belanjanya mingguan aja gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya tabung gas. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aku itu kan nggak pakai kompor listrik ya. Jadi aku pakainya kompor gas. Tuh di situ tuh bisa kelihatan. Jangan ada yang tanya kenapa ditaruhnya di situ, karena selangnya nggak nyampe ke bawah ya. Nah, untuk tabung gas sendiri itu aku sekali refill 5 kilo. Ini tabungnya gedenya 5 kilo ya teman-teman. Nah, untuk refillnya itu aku 3 bulan sekali sebenarnya, karena kan memang aku masaknya itu cuma 2 kali aja. Jadi pagi aku masak lauk pauk buat makan siang, terus malamnya aku kadang bikin seblak gitu ya. Tabung gas 5 kilo ini harganya 750 peso, atau kalau dirupiahkan itu 210.000 rupiah gitu. Ini nggak apa-apa ya aku kasih tahu di sini, karena meskipun per 3 bulan sekali, kayaknya ini juga cukup penting untuk info buat kalian biar nggak kena scam ya. Biasanya tabung gas tuh kalau kalian ketahuan foreigner biasanya bisa dimahalin gitu. Kemudian biaya lainnya adalah laundry, karena aku kan anaknya sibuk banget ya, sibuk overthinking. Jadi aku tuh tidak mencuci sendiri, alias aku masukin laundry untuk cucian aku karena capek ya say. Nah, untuk laundry sendiri aku sebulan 2 kali, jadi memang 2 minggu sekali jadwal ke laundry itu. Untuk laundry 2 kali sebulan itu aku ngebudgetin 500 peso, alias kalau dirupiahin itu 140.000 rupiah gitu ya teman-teman ya. And for your information teman-teman, laundry di sini tuh jarang ada yang terima jasa menggosok. Jadi jangan harap kalian masukin laundry terus kalian udah dapet baju kalian tuh sudah rapi gitu ya. Enggak, baju kalian akan cuma dilipat panas-panas ketika sudah selesai keluar dari mesin cuci, karena balik lagi di sini harga listrik mahal sekali, dan gosokan itu kan bikin panas dan bikin nyedot listrik banyak ya. Jadi mereka nggak mau ambil resiko buat menggosok juga, terima jasa gosok juga. Tapi kalau kalian tetap mau digosok sama laundry itu bisa, tapi harganya itu bisa jauh lebih mahal daripada kalian cuci lipat doang gitu. Ini udah keberapa ya? Selanjutnya akomodasi. Nah, akomodasi ini setiap hari kalian pulang pergi beraktivitas ya teman-teman. Untuk biaya akomodasi sendiri I spend 0 pesos. Kenapa? Karena aku di sini menggunakan skuter, dan aku tiap hari ngantor itu deket banget ya, cuma nggak nyampe sekilo, kayaknya cuma 800-an meter gitu. Nah, aku biasanya tiap hari itu pulang pergi pakai skuter. Kalau hujan itu aku jalan kaki gitu ya teman-teman ya.
Dan ini penting banget buat kamu yang mau tinggal di sini untuk mempertimbangkan jarak dari rumah kamu, tempat tinggal kamu, ke kampus atau ke kantor kalian ya teman-teman. Karena kan memang di sini harga Grab itu mahal. Karena pada dasarnya bensin juga mahal di sini. Jadi sayang banget. Oh, belum lagi di sini tuh macet banget. Dan jalanannya muter-muter kayak one way gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh, tapi Grabnya bisa mahal atau taksinya bisa mahal karena ya itu satu jalurnya itu one way, muternya jauh, sama macet. Entertain untuk biar kita nggak gila ya teman-teman, kuliah terus, kerja terus. Di sini aku membudgetkan entertain aku sebulan 2 kali. Jadi ya 2 minggu sekali aku jalan-jalan atau sekedar mukbang makanan enak di sini. Ya kan, daripada kita gila beraktivitas terus, mendingan kita sekali-kali nyenengin diri kita gitu. Untuk biaya entertain sendiri, aku ngebudgetin diri aku itu 4.000 peso sebulan, atau kalau dirupiahin itu sekitar 1.120.000 ya teman-teman. Ya pokoknya gitu deh ya. Jangan lupa kalian tuh harus tetap mengentertain diri kalian sendiri ya, biar kalian nggak gila. Lalu ini sudah masuk ke ranah pribadi sih. Nah, untuk kali ini aku menanamkan aku mau ngasih tahu skincare course aku. Ini kan tadi masak sudah, pangan sudah, terus entertain sudah. Sekarang kita harus mempedulikan diri sendiri. Selain kesehatan mental untuk jalan-jalan, kita juga harus tetap merawat diri ya teman-teman. Nah, untuk skincare course aku di sini ngebudgetin 2.500 per bulan atau sekitar 700 ribuan kalau dirupiahin. Nah, uang 2.500 peso ini sama aku tuh udah mencakup buat muka, krim siang krim malam, kemudian sama sabun-sabun aku buat body lotion aku, dan pokoknya semua yang aku butuhkan untuk memenuhi rahasia cantik aku. Bukan sih lu beletan? Hah? Beletan gue tanya anjing. Mak lu bangga? Kagak. Masih di kebutuhan pribadi. Di sini karena aku anaknya love language-nya itu physical touch, dan anaknya itu termasuk dalam bagian remaja jompo ya. Jadi aku membudgetkan setiap bulan itu aku spa 2 kali, pijat ya. Ini mungkin bisa menjadi rekomendasi teman-teman yang pemuda-pemudi jompo juga kayak aku. Jadi jangan kalian duduk terus di depan laptop nih, nanti kalian jadi udang. Sekali-kali kalian harus pijat atau spa gitu. Nah, aku membudgetkan spa itu 2 kali sebulan, yang mana 1 kali spa-nya itu biasanya habis 350 peso, atau kali dirupiahin itu sekitar 98.000. Jadi 98.000 kali 2 itu 196.000 ya teman-teman, alias 700 peso per bulannya untuk aku pijat aja. Lalu yang terakhir nih, ini adalah sebuah unsur kehidupan masa kini ya, yang sangat vital untuk kita semua, yaitu adalah biaya internet. Ya, untuk biaya 1 bulan aku pakai kuota itu untuk upload YouTube, sosmed lainnya, atau sekedar aku video callan gitu-gitu. Aku memakan 72 GB, yang mana jadinya setiap bulan itu aku membudgetkan 1.000 peso atau sekitar 280.000 untuk membeli kuota internet. Lalu muncul pertanyaan, kenapa tidak memakai wifi? Yang pertama, aku males ngurusnya, ribet. Belum lagi aku harus bikin jadwal untuk ketemu pasang wifi-nya. Kemudian untuk ngurus wifi juga aku perlu dokumen seperti paspor segala macam bla 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 gitu. Jadi aku lebih memilih kalau ngupload apa-apa tethering aja ya say. Jadi kalau di total nih teman-teman, how much I spend in a month itu sebanyak berapa ya? Bentar aku hitung dulu. Total biaya hidupku di sini sebulan itu sudah 34.600 peso. Ya, kalau dirupiahin ya mendingan kalian rupiahin aja sendiri ya.
Oke deh, jadi mungkin segitu aja ya teman-teman yang bisa aku share sama kalian. Nah, buat kamu yang mungkin merasa masih ada pertanyaan atau aku yang kelewat mau ngejelasin apa tapi aku malah ngejelasin apa, itu kalian bisa langsung aja komen di bawah untuk berdiskusi bersama aku. Dan yang perlu kalian ingat adalah setiap kota atau dimanapun kalian stay itu pasti punya patokan yang beda-beda untuk setiap harga, entah itu buat makan atau buat biaya sewa segala macam gitu-gitu ya teman-teman. Nah, dan tips dari aku khususnya buat teman-teman yang mau bekerja di sini, kalian itu harus cari tahu benar-benar berapa income yang harus kalian dapatkan dalam 1 bulan. Jangan sampai kalian itu besar pengeluaran daripada penghasilan kalian. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sebarkan kalau bisa. Suruh teman-teman kalian nonton, dari nenek kalian, opung kalian, atau siapa-siapa, suruh tonton sini semuanya. Maju. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Lucian pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aku sebenarnya lebih cakep pakai bando apa ponian aja sih gini. Sebenarnya rambut aku lagi bagus, tapi kenapa tadi aku pakai bando ya?